Halo guys, nama gue dari StaffTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga minggu depan nge-review HP ini lagi guys, Google Pixel 5. Kenapa? Karena menurut gue udah 1 tahun kita mau re-review lagi, dan yang kedua ini harganya udah jatuh sekali. In general Google Pixel harganya udah jatuh semua ya. Pixel 4 sekarang 2 jutaan dan Pixel 5 ini hanya di 3,5 jutaan. Ini gue beli 3,6 juta karena full set. Kalau batangan itu di toko lain sekitar 3,3 juta. Nanti kita bakal bahas ini tuh masalah sinyal ya. Karena sinyal aman, tapi ada satu caveat atau ada satu exception ya. Ada satu ya kelemahan dikit. Tapi ya, sebelum kita buka boxnya, untuk speknya sendiri dia pakai chipset Snapdragon 765G yang masih sangat awet banget ya. Punya layar 6 inci 90Hz OLED display. Terus yang pasti USB Type-C 3.1, bukan 2.0 kayak HP Cina. Dan dia juga punya baterai sebesar 4085 baterai yang bisa fast charging sampai 16 watt, terus udah ada NFC yang pastinya. Oke, sambil kita buka, kita bakal bahas untuk sinyalnya. So, sinyalnya ini nggak seperti LG V60 kemarin ya. Untuk yang Google Pixel 5, dia itu bukan aman bea cukai, bebas reset, ini nggak bisa di-reset ya. Tapi karena sebenarnya untuk upgrade OS itu aman, tapi tidak bisa di-reset sama sekali. Kenapa? Karena dia itu emailnya email rewrite. Jadi dia itu emailnya di rewrite, yang artinya kalau misal kalian nge-reset, itu sinyalnya bakal hilang dan harus diurusin lagi. Jadi kalau misal kalian beli HP bekas review Google Pixel 5 di toko gue, harus ingat ini emailnya di rewrite, dan juga gue bakal taruh di deskripsi. Tapi ya, ini emailnya di rewrite, karena syaratnya ini emailnya permanen, gak bakal di-block sama sekali. Asalkan kalian tidak reset ya, email di rewrite itu kayak gitu aturannya. So ya, menurut gue sih oke-oke aja ya, karena gue sendiri sih nggak pernah nge-reset HP, jadi it's fine. Kalau misal gue ngejual juga, gue hanya nge-log out aplikasi-aplikasi. Mungkin buat kalian yang ingin ngejual HP lagi agak sedikit ribet, tapi kalau misal kalian beli HP ini untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual lagi sih, oke-oke aja. Ini gue belinya di toko namanya Orange Shop, Tokopedia. Toko tersebut menurut gue selalu ngasih produk yang bagus ya, dan packingnya juga selalu over banget. Bisa kita lihat ini, overprotective banget packingnya, yang gue sangat suka sih. Gue sangat appreciate. Kita buka aja lakbannya. Dan ya, mungkin kalian bertanya, oh sekarang kok StaffTech sering nge-review HP limbah Jepang atau HP non-resmi lagi? Karena sekarang emailnya udah sedikit tenang ya. Gue inget zaman sekitar 6 bulan, setahun yang lalu tuh, emailnya lagi rawan banget. Jadi banyak seller yang ngejual HP itu tulisannya hanya email daftar ke Kemenprint. Padahal kalau daftar ke Kemenprint itu masih bisa keblok. Jadi nggak aman ya emailnya. Sekarang ada versi baru, bea cukai yang lebih aman dan katanya lebih permanen, lebih bagus ya. Kayak LG itu bisa bea cukai, Samsung kalau nggak salah bisa bea cukai. Untuk Google, gue sih lihatnya kebanyakan rewrite, yang gue nggak ada masalah sama sekali. Tapi sayangnya buat para pecinta HP Sony, yang gue rasa banyak banget ya pecinta HP Sony di Indonesia, sayangnya untuk HP Sony dia itu hanya ada email permanen biasa. Karena kata si penjualnya, banyak yang nanya kenapa nggak bisa di bea cukai atau rewrite. Karena security Sony itu lebih advance ya, jadi susah katanya. So ya, ini dia boxnya. Boxnya pasti ini box universal. Dan seperti biasa untuk Orange Shop, dia biasanya ngasih casing ya. Yap, selalu ngasih casing. Nice, jadi bener-bener kalau misal kalian beli HP di toko tersebut, udah nggak terlalu peduli sama mau beli casing ya, karena dikasih casing simple bawaan. Dan juga selalu dikasih ini nih, tempered glass, yang kualitasnya lumayan bagus loh ini tempered glassnya, kayak sekelas Nilkin lah. So ini dia barangnya, kita kepinggirin dulu. Untuk kelengkapan, katanya Orange Shop selalu bilang kelengkapannya tuh original, jadi original part ya. Yang mungkin ini lebih tepatnya mirip ya, mirip original. Bisa kita lihat untuk kelengkapan ini lumayan komplit ya, ada manual di sini, dan di sini ada OTG, chargernya, dan ada si charging brick-nya. Ini bukan sponsor ya, bukan gue kayak nge-sponsorin Orange Shop, karena gue sering beli aja di HP di toko tersebut. Memang kadang-kadang kalau misal kalian nanya terlalu banyak, toko tersebut si penjualnya suka agak judes ya, kadang marah juga. Tapi kalau misal kalian simple nanyanya sih, dia cepat transaksinya, ngirimnya cepet banget, dan ya 9 dari 10 produk yang dikasih selalu bagus. Cuma ya dia barangnya dikit aja, jadi sekarang aja dia hanya jual Google Pixel ya, Samsung gitu udah nggak ada. Kalau nggak salah ada Sharp deh, nggak banyak produknya, tapi sekalinya ada sih kualitasnya oke-oke. So, cuma sekali di boxnya simple banget. Ini Google Pixel ya, seperti biasa gue nggak bakal cabut ya untuk stiker-stiker gini. Bisa kita lihat udah dilap ya sama si orangnya juga, ada pretty nice. Untuk kemulusan kita zoom dikit, lumayan mulus. Di sini ada sedikit noda, tapi kayaknya noda dari tangan ya, not big deal. Untuk HP bodi belakang cukup mulus, memang kata orangnya juga ini cukup mulus 95%, kata Orange Shop-nya. Samping lumayan mulus, button, masih kliki, nice.
atas juga dia ada sedikit bekas pemakaian, dan di sini bukan dent sih, kayak lecet kecil banget, tapi not big deal. Frame kiri kosong, nggak ada apa-apa, mulus. Dan kita coba lihat SIM-nya ya, sambil dimasukin aja. Untuk SIM, yang pastinya dia itu, karena ini HP luar negeri, biasanya cuma satu SIM ya, jadi cuma single SIM. Kita masukin aja, kita masukin lagi ke... So, untuk di bawah di sini ada speaker, yang pasti dual speaker, microphone, USB Type-C, dan di depan ini dia itu pakai tempered glass. Ini tempered glass-nya cukup bagus, dan gue kayaknya nggak bakal copot ya, karena dia oleh foam coating-nya juga cukup oke. Kita balik lagi ke one times, there you go. Dan overall, aduh guys, form factor kayak gini tuh gue suka banget ya. 6 inci menurut gue itu, untuk gue personal, perfect form factor. Ini sangat compact, bisa kita lihat di tangan gue yang 17 cm dari wrist sampai jari tengah. Ini bener-bener compact banget. Semua corner bisa dicapai dengan baik. Untuk main phone yang pastinya Pixel 5 masih di best ya. Dan untuk berat, ini walaupun kecil, dia menurut gue beratnya pas banget, masih kerasa quality. Kalau misalnya kita coba scan, 160 gram. So, beratnya menurut gue pas banget untuk size-nya. So ya, langsung aja untuk kamera belakang. Ini kamera belakangnya dia itu dual kamera yang pastinya, dan ini tuh kameranya main kamera punya megapiksel sebesar 12 megapiksel. Ini memang Google masih pakai itu ya, sensor zaman batu ya, sensor zaman Pixel 3, tapi ya pastinya software lebih bagus. Ada optical image stabilization, dan kamera keduanya ini tuh 16 megapiksel, ultra wide yang pastinya. So ya, udah bukan stupid shit kayak di Google Pixel 4. Front kamera khas HP Amerika, hanya 8 megapiksel, biasanya kecil-kecil nggak kayak HP Cina. Dan ini tuh 8 megapiksel, tapi dia udah bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps aja. Yap, ini kelemahan HP ini ya. Recordingnya untuk kamera depan kayak HP 2 jutaan. Tapi ya, well, sekarang HP-nya 2 jutaan. Bukan jutaan, 3 jutaan malah ya. Ya, ini menurut gue ini untuk HP 3 jutaan ya. Kalau misalnya kalian nyari HP 3 jutaan dan nyari HP itu bukan HP resmi atau HP X resmi, kalian nyari lagi nyari HP X Inter, Google Pixel menurut gue bagus. Pixel menurut gue one of the best phone untuk experience. Kayak the best of both worlds lah. Smoothnya Apple, tapi customisasi dan freedomnya Google. That's pretty good. So ya, kita cabut aja deh tempered glass sekalian lihat kemulusannya. Tadi gue bilang pasang, kita cabut aja. Tapi harus pelan-pelan karena dia ini lumayan basah. Dan lumayan ketat. Tempered glass-nya harus pelan-pelan biar nggak retak. Sangat menakutkan. Oke deh, gue bakal cabut aja nanti di first impression-nya ya. So, kita ketemu bukan first impression, quick review. Kita langsung loncat ke quick review. See you. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link wallpaper-nya di deskripsi. So, kita tes aja seperti biasa untuk fingerprint-nya. Langsung aja cepat kita tes. Fingerprint-nya udah Google Pixel, bisa kita lihat. Oke, harus suruh pin dulu. Ulangi lagi, bisa kita lihat. Gak ada masalah ya. Super cepat dan super akurat menurut gue. Dan juga ini sangat reliable, satisfying banget juga kalau misalnya di unlock ada haptic-nya. Dan speaking of haptic, ini pastinya haptic Google Pixel 5 ke atas tuh one of the best ya masih. Dia itu haptic-nya kerasa sangat halus, smooth, dan bulat banget punchiness base-nya untuk si haptic ke tangannya. Kerasa natural lah, gue lebih suka haptic Google Pixel sih daripada Apple. So, speaking of layar, kita cek aja untuk di warna putih. Layar sendiri, dia itu clean, gak ada shadow sama sekali, masih oke, so that's pretty good. Dan untuk si software sendiri, ini gue software-nya masih di Android 12 ya kalau nggak salah. Yap, masih di Android 12, tapi kata si sellernya ini tuh walaupun gak boleh di reset, tapi bebas update, jadi update harusnya oke-oke aja, karena kalau misalnya kita ke sistem update, dia ada update untuk ke Android 13. Kita sambil install aja ya. Jadi ini masih disupport. Kalau nggak salah ini disupport sampai Android 14 ya, setahu gue. Kalau misalnya gue salah bisa komen di bawah. Tapi kalau setahu gue sih ini Android 14 sampai disupportnya. Abis itu security patch masih disupport sampai 2 tahun ke depan ya pastinya. So, mumpung kita lagi di sini juga, bisa kita lihat kalau misalnya kita ke battery. Di sini ada aku battery. Yes, no thanks. Untuk battery health sendiri dia belum di measure ya. Tapi kayaknya ini tadi gue dari 100% gue install banyak aplikasi, install Honkai Star Rail, install game, update aplikasi, dan dia itu baterainya hanya turun 3%. Jadi kelihatan ini baterainya cukup awet ya, so that's pretty good. Ditambah lagi dengan Snapdragon 765G, yang pastinya ini HP masih awet banget baterainya. Speaking of chipsetnya,
Dia memang bukan chipset flagship, pakai Snapdragon 765G, tapi gue bisa bilang di tahun 2023 sekalipun ini chipset nggak ada masalah sama sekali ya. Malah gue bisa bilang ini lebih cepat daripada chipset Snapdragon 888. Kenapa? Karena dia nggak usah terlalu throttling gak jelas atau nggak usah turunin performance. Ini gue rasa kayak buka YouTube, launching aplikasi dia sangat cepat, bisa kita lihat tuh. Terus kita buka misal Instagram, bukannya cepet banget. Ini pretty much speednya ngingetin gue sama HP flagship yang pakai chipset 8 series, tapi yang pakai skin berat ya, kayak Xiaomi, Samsung, atau LG gitu, LG V60 865, atau Asus even. Gak tau kenapa even dibanding Asus sekalipun yang dia pakai stok Android, di sini rasanya lebih snappy ya. Mungkin gara-gara memang Pixel Experience tuh bener-bener mendahului experience ya. Makanya gue sangat penasaran sama Nothing OS atau Nothing Phone ya. Kalau misalkan mau gue nge-review Nothing Phone 2, bisa komen di bawah dan leave a like yang pastinya. Oke, so next kita lihat untuk si NFC-nya ya. So, NFC udah nyala kan? I don't know ini udah nyala atau enggak. Langsung tempel aja lah. Oke, udah nyala. Scanning bisa kita lihat super cepat, super akurat, dan gak ada masalah sama sekali. Untuk dari info buat yang penasaran, ini yang pastinya dia Super HDR10, white color game mode-nya true, dan dia itu refresh rate-nya 60 dan 90. Jadi kalau misalnya kita ke setting dan kita ke display, di sini bisa kita lihat walaupun dia itu 90 Hz ini default-nya, tapi dia itu bisa naik turun. Jadi kalau misalnya kita ke display, di sini bisa kita lihat semua displaynya tuh dia bakal naik turun untuk save battery. Ya dynamic lah, adaptif. Tapi cuma sampai 60 ya, nggak sampai 1 Hz kayak HP flagship yang pastinya. So, next kita lihat untuk si keyboardnya sendiri. Gboard memang the best ya. Touch nggak ada masalah sama sekali yang pastinya, no problem at all. Dan untuk layar gue bisa bilang guys, Pixel 5 ke atas tuh ya, layarnya udah beautiful banget sih menurut gue. Pixel 6, well, nggak ada bermain. Pixel 6 sih layarnya jelek ya, gue bisa bilang jelek. 6a juga jelek. Gue bisa bilang kalau misalkan mikirin layar ya, Pixel 6 dan Pixel 6a gue bisa jamin karena gue udah pernah review HP tersebut, itu HP layarnya jauh lebih jelek daripada Pixel 5. Jadi kalau bisa ngincer layar ya untuk entertainment, Pixel 5 yang pastinya lebih unggul. Jadi sih kalau suruh pilih daripada Pixel 6a Inter atau Pixel 5 Inter, gue lebih milih Pixel 5 sih. Walaupun desain lebih baru, tapi ya gue lebih suka aja Pixel 5. Gak tau kenapa. Anyway, untuk layar yang pasti ini bagus banget. Memang gak sebagus Pixel 7 ya, atau misal Pixel 7 Pro. Tapi dia layarnya ini, di harga 3 jutaan sih ini bagus banget. Warnanya vibrant. Bisa kita lihat nih, eye Hoshino-nya gak kelihatan mati ya. Masih kelihatan hidup. Emang masih hidup sih. Belum mati kan, belum ditusuk. Anyway, so, yang tadi gue mau sebutin juga, sebelum kita masuk ke kamera ya, ini sayang banget. Off topic sih, tapi ini sayang banget. Bisa kita lihat, pas gue nge-record, Twitter udah jadi X. Ini sekarang ini gue kalau nginstall Twitter sekarang kayak nginstall aplikasi hentai ya. Oh my god, come on. Anyway, so bisa kita lihat even ke kiri juga dia smooth ya. Overallnya performanya sih gue bener-bener rindu Pixel ya. Pixel tuh kayak iPhone tapi Android. Kenapa nggak ada HP Android yang bisa kayak gini? Mungkin Nothing OS ya, but we never know. Ini chipset mid-range loh. HP Cina chipset mid-range nggak ada yang bisa kayak gini menurut gue. Smoothness-nya. Anyway, untuk kamera, kita langsung tes kamera yang umurnya lebih tua daripada player Honkai Star Rail. Kok Honkai Star Rail lebih tua daripada player Genshin? Star Rail kan pemain sepuh-sepuh dari Impact semua ya. Anyway, kenapa jadi ngomongin game? Kita langsung aja foto. Kita foto ke ini deh pertama seperti biasa. SpongeBob 1, 2, 3. Ini yang pastinya pakai OS Android 12 ya. Untuk full review gue bakal update ke Android 13 yang pastinya. Ini ultra wide-nya. Cukup oke, tapi yang pastinya DBS masih main kamera. Kedua, kita foto ini nih, koleksi perwibuan gue. 1, 2, 3. Dan ini ultra wide-nya lebih ketangkap semua sama Galaxy Buds dan Apple Watch dan teman-temannya. Itu dia. So, untuk selfie sendiri, kita coba foto. Selfie menurut gue masih bagus banget untuk harganya dan kamera yang pastinya bisa dibilang ya. Kamera Google Pixel 5, apalagi kalau misalnya dibanding sama harga HP baru 3 jutaan sih, ini HP masih bagus banget kameranya.
Pixel 5 tuh you can never go wrong ya. Kamera Google Pixel tuh it's always have the best, atau bukan the best sih, the safest photo possible. High contrast, enak dilihat di mata. Kalau Apple kan lebih ke natural. So, untuk video, ini video bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 juga. So ya, nanti for review kita bakal review di 3 resolusi. Dan untuk kamera depan, kita cek aja langsung. Ya, hanya bisa 1080p, dia nggak ada settingan sama sekali untuk high resolution. Tapi ya, gue tahu kelemahan Pixel tuh ya, kalau di resolusi 4K 60 itu, gue tahu banget kelemahannya dari si low light performance. Nanti kita bakal tes juga deh. Anyway, cuma segitu aja sih. Overall, ini HP masih oke banget. Cuma tadi pas gue buka kamera, ini langsung panas banget ya atasnya. Nggak tahu kenapa. Ya wajar lah. Kan, gue masih install aplikasi juga, banyak aplikasi yang nge-run. Jadi pas dia nge-run 4K mungkin keberatan. Anyway, overall, quick review. Di harga 3 jutaan sih, ini menurut gue bargain deal banget ya. Dulu ini HP kan 5 jutaan ya, dan even 5 juta pun pada pas 2022 kemarin ini oke banget. Sekarang 3 jutaan ini makin oke. Performance gak ada bedanya kok sama tahun kemarin, dan nanti kita bakal bahas di full review apakah HP ini masih worth it. Spoiler sih kayaknya masih oke banget ya. Anyway, cuma segitu aja video unboxing dan quick reviewnya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk full reviewnya ya. Kalau misalkan kalian punya saran, gue mau review HP apa selanjutnya bisa komen di bawah. Thanks for watching, goodbye.